Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat upscale sekalian. Kembali lagi bersama Yaumil. Tidak terasa lebih dari 2 minggu ini Yaumil tidak menghiasi layar sahabat upscale sekalian. Dan kembali lagi pada kesempatan kali ini Yaumil akan membahas beberapa soal-soal yang menjadi prediksi upscale Indonesia yang akan keluar saat uji kompetensi keperawatan nantinya. Nah, sebelum kita bahas soal-soalnya sahabat upscape sekalian, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk mendukung YouTube channel Upscape Indonesia ini supaya makin lebih berkembang lagi ke depannya. Kita langsung saja masuk ke pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini. Soal yang pertama berkaitan dengan keperawatan medikal bedah. Seorang pasien 35 tahun dirawat di bangsal bedah direncanakan akan dilakukan operasi TURP atas indikasi BPH. Pasien akan dilakukan pemasangan voli kateter karena urin menetes dan nyeri saat berkemih. Apakah hasil evaluasi yang tepat setelah pasien dipasang kateter? Apakah A. warna urin, B. kepatenan kateter, C. ukuran urin, D. pengeluaran urin, atau E. kultur urin? Nah, sahabat upscape sekalian, pada kasus soal yang pertama, kita bisa menemukan data fokus di mana pasien akan dilakukan pemasangan voli kateter karena adanya masalah pada pasien yaitu urin menetes dan nyeri saat berkemih. Kondisi ini biasanya memang terjadi pada pasien-pasien dengan masalah BPH, ya, benigna prostatic hyperplasia. Nah, salah satu tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini memang adalah dengan pemasangan voli kateter. Dengan outcome yang diharapkan itu adalah agar pengeluaran urin bisa dilakukan secara adekuat setelah pemasangan voli kateter tersebut. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal yang pertama ini itu adalah opsi D, pengeluaran urin. Nah, sekarang kita coba tinjau opsi-opsi lainnya yang merupakan jawaban yang kurang tepat. Pertama adalah terkait dengan opsi A, warna urin. Itu tidak tepat sahabat upscape sekalian, karena warna urin ini sering sekali dijadikan suatu indikator evaluasi ketika adanya pengkajian infeksi, kekurangan cairan, atau bahkan ketika terjadinya perdarahan. Jadi warna urin ini tidak cocok dijadikan sebagai indikator outcome pada kondisi pasien saat ini yang mengalami keluhan nyeri berkemih dan urin menetes, ya. Biasanya kita juga sebut dengan inkontinensia. Jadi itu opsi A kurang tepat. Nah, yang kedua adalah kepatenan kateter. Kepatenan kateter ini juga kurang tepat diangkatkan menjadi jawaban karena kepatenan kateter ini merupakan salah satu bentuk evaluasi setelah dilakukannya prosedur tindakan kateter, bukan untuk indikator outcome yang diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan pasien, lebih ke arah indikator pemasangan kateter saja. Nah, untuk opsi C, ukuran kateter itu juga tidak tepat karena terkait dengan ukuran kateter ini, indikatornya ini harus dievaluasi sebelum dilakukan pemasangan kateter, jadi bukan setelah pemasangan kateter. Dan untuk opsi E, kultur urin, itu juga tidak tepat karena sama dengan warna urin tadi. Jadi untuk kultur urin ini merupakan indikator outcome yang kita angkatkan ketika masalahnya itu adalah terjadi adanya infeksi, inflamasi, dan lain sebagainya. Bukan karena kondisi pasien saat ini yang dimana pasien mengeluh nyeri berkemih dan urin menetes. Sehingganya sahabat upscape sekalian, untuk soal yang pertama ini bisa kita simpulkan jawaban yang tepat itu adalah opsi D, pengeluaran urin. Kita lanjut ke soal yang kedua, ini berkaitan dengan soal prinsip etik keperawatan. Seorang perempuan 29 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan keluhan sering marah dan merusak barang-barang di sekitarnya. Setelah intervensi pertama selesai, perawat membuat kontrak tentang latihan 6 benar minum obat keesokan harinya jam 9 pagi di ruangan. Namun keesokan harinya perawat menemui pasien tuh jam 10 pagi. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat? Apakah A. autonomy, B. beneficence, C. justice, D. fidelity, atau E. veracity? Nah, sahabat upscape sekalian, untuk soal yang kedua ini, kalau yang ditanyakan adalah berkaitan dengan prinsip etik yang dilanggar. Jadi, kalau ditanyakan hal ini, kata kunci yang harus terpikir oleh kita adalah apakah perilaku atau tindakan atau kebiasaan yang dilakukan oleh perawat yang terdapat di soal nomor 2 ini
yang mana hal itu negatif ya. Jadi yang kita cari adalah hal negatif apa yang dilakukan perawat pada kasus. Nah, pada kasus itu kita bisa temukan, sahabat Upscape sekalian, salah satu data di mana setelah intervensi pertama selesai, perawat membuat kontrak tentang latihan 6 benar minum obat pada pasien ya, keesokan harinya jam 9 pagi di ruangan. Namun realisasinya saat keesokan harinya tersebut, perawat menemui pasien itu jam 10 pagi. Jadi ada ketidaksinkronan antara janji yang dibuat oleh perawat sebelumnya dengan realita yang dilakukannya saat ini ya. Jadi berdasarkan data tersebut, kita bisa simpulkan bahwasanya prinsip etik yang dilanggar oleh perawat itu adalah opsi D, fidelity, yang dalam konteksnya sering kita sebut dengan prinsip menepati janji. Nah, implementasi dari fidelity ini biasanya sahabat Upscape sekalian, dalam menjalankan perannya sebagai perawat, seorang perawat tersebut itu harus menjunjung tinggi janji atau menepati janjinya, baik itu kepada pasien, keluarga, maupun dalam lingkup komunitas di mana perawat tersebut melakukan asuhan keperawatan terhadapnya. Nah, pada kasus itu jelas tuh, perawat tidak menepati janjinya, tidak sesuai dengan janji sebelumnya. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah lebih ke arah fidelity. Nah, sekarang kita coba tinjau opsi lainnya yang merupakan opsi jawaban yang salah. Opsi A, autonomi. Jadi, autonomi ini, sahabat Upscape sekalian, sering diartikan sebagai suatu prinsip etik di mana perawat menghargai hak-hak dari si pasien. Ya, jadi menjunjung tinggi hak-hak yang ada di pasien. Dalam pengimplementasiannya dalam tindakan keperawatan, biasanya perawat itu memberikan kebebasan kepada pasien dalam pengambilan keputusan terhadap tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien. Jadi ya, sebelum dilakukan tindakan, perawat biasa meminta persetujuan terlebih dahulu, baik itu kepada pasien maupun kepada keluarga pasien. Itu adalah implementasi dari prinsip etik autonomi. Nah, kalau opsi B, beneficence, itu juga tidak tepat karena konteksnya adalah prinsip etik ini menjunjung tinggi bagaimana perawat harus berbuat baik, melakukan tindakan yang terbaik untuk kesehatan pasien. Terus kemudian ada opsi yang ketiga, opsi C itu justice, juga tidak tepat. Karena dalam konteksnya justice ini diartikan sebagai prinsip adil, di mana dalam penerapannya perawat diharapkan tidak membeda-bedakan perlakuan kepada pasien. Jadi tidak memandang bulu apakah pasien itu pasien yang mendapatkan jaminan kesehatan kelas 3 atau pasien umum, bahkan pasien VVIP dan lain sebagainya. Pelayanan yang diberikan oleh perawat kepada pasien itu haruslah sama. Nah, demikian untuk penerapan dari opsi C, justice. Kemudian opsi E, veracity, atau biasa kita sebut dengan prinsip etik yang menjunjung tinggi kejujuran, di mana pengimplementasian dari prinsip etik ini adalah perawat diharapkan harus menyampaikan informasi yang jujur, akurat, dan komprehensif kepada pasien. Ya, jadi tidak membohongi pasien dalam penerapannya. Jadi, untuk soal yang kedua ini, sahabat Upscape sekalian, kita bisa simpulkan bahwasanya prinsip etik yang dilanggar oleh perawat berdasarkan kasus itu adalah opsi D, fidelity. Kita masuk pada soal yang ketiga, soal terkait dengan keperawatan anak. Subtopiknya adalah berkaitan dengan Apgar score. Jadi sebelum Emil mulai soalnya, konteks Apgar score ini selalu keluar saat UKOM. Jadi sahabat Upscape, mohon perhatiannya ya untuk soal yang ketiga ini. Jadi di soal yang ketiga terdapat kasus seorang bayi baru lahir sedang diperiksa oleh perawat. Bayi tidak berespon saat diberi stimulasi taktil. Tampak tubuh bayi kemerahan, tangan dan kaki kebiruan, nadi bayi teraba lemah dengan frekuensi 100 kali per menit, gerakan bayi tampak cenderung sedikit dan lemah, serta pernafasan kuat dan teratur. Apakah klasifikasi skor Apgar bayi tersebut? Apakah A. gagal nafas, B. sianosis, C. asfiksia berat, D. asfiksia sedang, atau E. asfiksia ringan? Nah, sahabat Upscape sekalian, jadi penilaian Apgar score ini merupakan satu penilaian yang selalu dilakukan baik itu oleh perawat maupun bidan setelah bayi itu dilahirkan ya. Jadi ada Apgar score ini merupakan singkatan dari appearance atau nanti di mana itu adalah penilaian warna kulit, terus kemudian ada pulse atau penilaian denyut nadi, ada grimace penilaian kepekaan refleks bayi, ada activity
itu penilaian tonus otot, dan ada respiration atau penilaian pernapasan. Nah, dari kelima indikator penilaian ini itu masing-masingnya dilakukanlah scoring mulai dari 0 sampai 2 per masing-masing elemen penilaian. Jadi kelima tadi itu ada skor 0 sampai 2. Itu ada 3 kategorinya. Ada kategori 0, ada kategori 1, dan ada kategori 2. Nah, sifatnya adalah makin tinggi skornya itu kondisi bayi itu makin baik. Dan makin rendah skornya itu kondisi bayi itu makin buruk. Nah, sekarang Emil akan jabarkan satu persatu terkait dengan penilaian Apgar Score ini. Jadi kita masuk pertama pada indikator A yang pertama, yaitu adalah appearance atau penilaian warna kulit. Dikatakan kategori 0 jikalau kondisi bayi itu bayi baru lahir tersebut itu pucat atau tampak adanya sianosis. Dikatakan 1 jikalau kondisi bayi itu lahir merah muda, namun di area ekstremitas itu tampak adanya tanda-tanda sianosis. Dan dikatakan skor 2 jikalau kondisi bayi seluruh tubuhnya itu berwarna merah muda. Ya. Terus lanjut ke indikator kedua, yaitu yang P. P-nya adalah pulse atau penilaian denyut nadi, di mana dikatakan 0 jikalau denyut nadinya itu tidak teraba oleh perawat atau bidan. Dikatakan 1 jikalau denyut nadinya itu teraba lemah dan frekuensinya itu kurang dari 100 kali per menit. Dan dikatakan 2 jikalau kondisi denyut nadinya itu teraba kuat dan lebih dari 100 kali per menit. Ya, dan lebih dari 100 kali per menit. Nah, selanjutnya adalah penilaian G, grimace atau kepekaan refleks bayi, di mana yang disebut kepekaan refleks bayi ini dikatakan 0 jikalau bayi itu tidak berespon sama sekali saat diberi stimulasi. Dikatakan 1 saat bayi itu menangis lemah atau merintih lemah saat diberikan stimulasi. Dikatakan 2 jikalau bayi menangis kuat saat diberikan stimulasi. Selanjutnya adalah penilaian A yang kedua, yaitu adalah activity atau tonus otot. Dikatakan 0 jika tidak ada gerakan. Dikatakan 1 jikalau bayi itu bergerak lemah dan sedikit, dan dikatakan 2 jikalau bayi itu bergerak kuat, ya, gerakan bayi kuat. Dan penilaian terakhir yaitu adalah penilaian respiratori atau usaha pernapasan. Dikatakan 0 jikalau tidak ada pernapasan pada bayi, 1 ada pernapasan bayi lemah dan tidak teratur, kemudian 2 itu jikalau pernapasan bayi baik dan teratur. Nah, dari kelima indikator penilaian ini, sekarang kita coba korelasikan dengan kasus yang ada di soal yang ketiga. Pada kasus itu dijelaskan, sahabat subscribe sekalian, bahwasanya bayi tidak berespon saat diberi stimulasi taktil. Ini artinya penilaian grimace atau kepekaannya terhadap refleks bayi ini 0, ya. G-nya sama dengan 0. Tampak tubuh bayi kemerahan, tangan dan kaki kebiruan. Ya, jadi kalau dari data ini appearance-nya itu nilainya 1, di mana tubuh bayi itu tampak kemerahan, namun bagian ekstremitas itu mengalami kebiruan. Itu skornya 1. Jadi G-nya 0, A-nya 1. A pertamanya 1. Kemudian yang kedua, nadi bayi teraba lemah. Nadi bayi teraba lemah dengan frekuensi 100 kali per menit. Nah, ini bisa kita ambil bagian data frekuensi yang lebih dari 100 kali, sahabat subscribe sekalian. Jadi dalam konteks penilaian Apgar-nya, ini dikategorikan bahwasanya pulse-nya ini sama dengan 2, skornya 2, ya, karena frekuensinya itu lebih dari 100 kali per menit. Kemudian selanjutnya gerakan bayi tampak cenderung sedikit dan lemah. Dan kalau dari sisi activity ini poinnya 1, dan pernafasan kuat dan teratur. Kalau dari sisi respiratorinya ini poinnya 2. Nah, sekarang kita jumlahkan, sahabat subscribe sekalian. G tadi sama dengan 0, kemudian A yang pertama itu sama dengan 1, pulse-nya sama dengan 2, terus kemudian respiratorinya sama dengan 2, dan gerakan bayi lemah dan sedikit, yaitu activity-nya sama dengan 1. Kalau kita jumlahkan, total nilai Apgar Score pada bayi di kasus soal yang ketiga ini jumlahnya adalah 6. Dan kategori dan nilai 6 itu kalau kita translate dalam pengkategorian Apgar itu masuk dalam kondisi asfiksia sedang. Jadi sahabat subscribe sekalian, pengkategorian hasil Apgar Score ini ada 3. Ada asfiksia berat, ada asfiksia sedang, dan juga ada yang dalam konteks bayi itu lahir normal atau
vigorous baby. Jadi kalau yang aspeksia berat itu jikalau hasil apgarnya dari rentang 0 sampai 3. Kalau yang sedang dari rentang 4 sampai 6, dan kalau yang normal itu dari rentang 7 sampai 10. Karena pada kasus itu nilainya adalah 6, maka bayi pasien itu masuk dalam kategori aspeksia sedang. Jadi jawabannya adalah opsi D, aspeksia sedang. Nah, sekarang kita masuk sahabat sekalian ke soal yang keempat berkaitan dengan keperawatan keluarga. Nah, pada kasus itu dijelaskan bahwa seorang perawat mengunjungi suatu keluarga. Jadi didapatkan hasil pengkajian bahwasanya terdapat seorang anak perempuan usia 3 tahun yang mengalami masalah BAB sudah 7 kali dengan konsistensi cair disertai muntah, tugor kulit jelek, ubun-ubun cekung, dan klien tampak lemas. Ayah klien memilih membawa anaknya ke dukun karena tidak percaya pada petugas kesehatan dan takut kondisi anaknya malah makin lebih parah. Apakah masalah keperawatan keluarga yang terganggu berdasarkan kasus? Apakah A. mengenal masalah kesehatan, B. membuat keputusan tindakan yang tepat, C. memberi perawatan terhadap anggota keluarga yang sakit, D. memodifikasi lingkungan menjadi lingkungan suasana rumah yang sehat, atau E. memanfaatkan fasilitas kesehatan masyarakat. Nah, sahabat Upscape sekalian, pada kasus itu kita bisa temukan bahwasanya terdapat salah seorang anggota keluarga yang mengalami masalah pada kesehatannya. Namun kepala keluarga dalam kasus tersebut, yaitu ayahnya, membawa anak tersebut ke dukun karena tidak percaya pada petugas kesehatan dan bahkan hingga mempersepsikan bahwasanya ketika membawa anaknya nanti ke petugas kesehatan itu malah mengakibatkan kondisi anaknya makin lebih parah. Nah, dalam konteks tersebut yang salah atau yang menjadi masalah adalah masalah terkait dengan ketidakmampuan keluarga membuat keputusan yang tepat terkait dengan tindakan kesehatannya. Nah, itulah yang menjadi masalah. Di mana dalam peran ini harusnya merupakan suatu upaya keluarga untuk mencari pertolongan yang tepat, pertolongan kesehatan yang tepat sesuai dengan kondisi keluarga dengan mempertimbangkan siapa di antara keluarga yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang tepat terkait dengan tindakan kesehatan yang harus diberikan kepada anggota keluarganya. Nah, pada kasus ini yang salah konteksnya, di mana kepala keluarga itu lebih mempercayai non-profesional tenaga kesehatan daripada petugas kesehatannya sendiri ya. Makanya itulah persepsi itulah yang salah. Ya, jadi karena data tersebut, opsi jawaban yang tepat itu adalah opsi B, membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat. Nah, sekarang kita coba tinjau opsi lainnya yang juga menjadi opsi yang salah. Pertama adalah opsi A yang terkait dengan mengenal masalah kesehatan. Kalau di opsi A ini tidak ada data detail yang berkaitan dengan pemahaman pasien terkait dengan masalah kesehatan. Ya, jadi sehingga opsi ini tidak tepat. Terus opsi C selanjutnya memberi perawatan terhadap anggota keluarga yang sakit. Ini juga tidak ada data detail yang berkaitan dengan opsi ini. Begitupun juga opsi D dan opsi E, memanfaatkan fasilitas kesehatan masyarakat. Yang berkaitan dengan opsi E itu seperti bagaimana pemahaman pasien terkait dengan pasien case terdekat, apakah sering pasien atau keluarga memanfaatkan layanan tersebut dan lain sebagainya. Dan data tersebut juga tidak dijabarkan secara detail pada kasus, sehingganya dapat kita simpulkan bahwasanya jawaban yang tepat untuk soal yang keempat ini adalah opsi B, membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat. Sekarang kita coba masuk pada soal yang kelima berkaitan dengan keperawatan komunitas. Perawat komunitas telah memberikan pendidikan kesehatan pada ibu-ibu hamil tentang cara perawatan tali pusar pada bayi baru lahir yang baik dan benar. Pada akhir pemberian Penkes, perawat meminta 3 ibu hamil untuk memperagakan terkait dengan teknik perawatan tali pusar. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kriteria evaluasi yang dinilai oleh perawat? Apakah A. kognitif, B. afektif, C. psikomotor, D. formatif, atau E. sumatif? Nah, sahabat Upscape sekalian, jadi kalau kita tengok pada soal yang kelima ini, kita bisa mendapat beberapa data fokus yang terkait dengan pertanyaan pada kasus ya. Apa jenis atau kriteria evaluasinya? Itu pada kasus kita bisa temukan bahwasannya pada akhir pemberian Penkes, perawat meminta 3 ibu hamil untuk memperagakan terkait
teknik perawatan tali pusar. Jadi dalam konteks ini kita bisa simpulkan bahwasanya yang dievaluasi itu adalah terkait teknik perawatan tali pusar. Yang kalau kita bisa kerucutkan lagi itu adalah bentuk evaluasi psikomotor, sahabat subscribe sekalian. Jadi yang dimaksud dengan evaluasi psikomotor di sini adalah evaluasi yang dilakukan dengan cara mengobservasi secara langsung apa yang telah dilakukan oleh klien. Sehingga match lah antara pengertian dari kriteria evaluasi psikomotor ini dengan data yang ada pada kasus. Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang kelima ini adalah opsi C, psikomotor. Nah, Yamil akan tinjau beberapa opsi lainnya yang merupakan opsi jawaban yang salah. Untuk opsi A, kognitif ya. Jadi dalam penilaian atau evaluasi kognitif yang ditanyakan oleh petugas kesehatan dalam hal ini perawat itu berupa atau dalam konteks kemampuan pasien mengingat materi yang telah diajarkan kepadanya. Lebih ke arah konteks pengetahuan dan ingatan si pasien atau keluarga ya, atau dalam lingkup masyarakat. Itu yang disebut dengan kognitif, lebih ke arah pengetahuan atau ingatan materi. Kemudian ada lagi opsi B, afektif. Jadi opsi B, afektif ini merupakan suatu kriteria evaluasi di mana yang dinilai di sini adalah respon perasaan dari klien kita. Itu yang afektif. Nah, opsi selanjutnya opsi D, opsi formatif, ini merupakan suatu bentuk evaluasi program ya. Dalam konteks ini tidak relevan lagi. Jadi bentuk evaluasinya adalah evaluasi program, di mana evaluasi program ini dilakukan pada tahap pelaksanaan program tersebut. Dalam tahap pelaksanaan program tersebut dievaluasi, dan itulah yang disebut dengan formatif. Dan begitu juga dengan sumatif, konteksnya nggak relevan lagi dengan pada kasus ini, karena yang dievaluasi itu dilakukan untuk melihat hasil keseluruhan dari pelaksanaan program. Jadi kalau formatif tadi itu selama tahap pelaksanaan program, kalau sumatif itu merangkum semua atau melihat secara keseluruhan program yang telah selesai dilaksanakan. Itu yang dievaluasi. Itu adalah bentuk dari sumatif. Nah, kalau bisa kita simpulkan sahabat subscribe sekalian, untuk soal yang kelima ini jawaban yang tepatnya adalah opsi C, psikomotor. Kita lanjut pada soal yang keenam, yaitu soal yang berkaitan dengan keperawatan gerontik. Seorang perawat melakukan kunjungan ke rumah seorang lansia usia 71 tahun pasca stroke. Hasil pengkajian kesadaran pasien kompos mentis, tekanan darahnya 130/70 mg Hg, frekuensi nadinya 82 kali per menit, frekuensi nafasnya 21 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Pasien mengalami kelemahan pada ekstremitas kiri dengan nilai tonus otot cuma 2. Apakah tindakan keperawatan prioritas yang tepat? Apakah A. Penggunaan alat bantu, B. Latihan ROM aktif, C. Latihan ROM pasif, D. Keluarga membantu ADL klien, atau E. Pengawasan yang ketat dari keluarga. Nah, sahabat subscribe sekalian, kalau kita telaah pada kasus yang ke-6 ini, yang ditanyakan adalah apakah tindakan keperawatan prioritas yang tepat. Jadi yang akan kita cari apakah tindakan yang paling harus dilakukan perawat atau yang paling prioritas untuk mengatasi permasalahan klien saat ini. Nah, pada kasus itu jelas kita tampak bahwasanya hasil pengkajian terkini kondisi pasien kompos mentis dalam kondisi normal, tekanan darahnya 130/70 mg Hg, ada indikasi yang namanya prehipertensi di sini. Terus frekuensi nadi normal, pernapasan juga normal, dan suhu tubuh normal. Namun pasien mengalami kelemahan pada ekstremitas kirinya, di mana nilai tonus ototnya itu cuma 2. Ya, jadi mengalami kelemahan di area itu. Nah, berdasarkan data kasus ini, tindakan keperawatan prioritas yang tepat untuk dilakukan oleh perawat adalah melakukan latihan ROM. Nah, sekarang apakah ROM-nya dalam bentuk aktif atau pasif? Kalau berdasarkan data kasus, di mana tonus otot pasien itu cuma 2, maka tindakan ROM yang tepat itu adalah ROM pasif. Ya, karena pasien mengalami kelemahan dalam anggota geraknya, jadi kesulitan untuk bergerak. Sehingga dibantulah dengan tindakan ROM pasif, di mana ROM pasif ini nantinya diharapkan bisa membantu atau memungkinkan terjadinya kontraksi dan pergerakan otot pada klien ya. Jadi memungkinkan terjadinya kontraksi dan pergerakan otot pada klien, dan hingga nantinya klien bisa menggerakkan sendi-sendinya dengan normal kembali.
Nah, itu adalah tujuan dari tindakan ROM pasif. Nah, sehingga jawaban yang tepat itu adalah opsi C. Nah, sekarang kita tinjau opsi jawaban yang salah. Opsi A, penggunaan alat bantu. Nah, pada kasus ini penggunaan alat bantu itu kurang tepat untuk dijadikan tindakan prioritas. Namun hal ini bisa saja kita siapkan untuk membantu pasien dalam proses mobilisasi. Opsi B itu jelas salah karena kondisinya ekstremitas kiri pasien itu tonus ototnya cuma 2, nilainya 2. Dalam artian pasien mengalami kelemahan dalam menggerakkan ekstremitasnya sehingga ROM aktif itu tidak tepat diangkatkan. Opsi D, keluarga membantu ADL klien dan pengawasan yang ketat dari keluarga itu juga bisa kita angkatkan namun tidak prioritas untuk mengatasi masalah klien saat ini. Jadi kesimpulannya untuk soal yang ke-6 ini, jawaban yang tepat adalah opsi C, melakukan latihan atau melatih pasien untuk ROM pasif. Berikutnya adalah soal yang ke-7 berkaitan dengan manajemen keperawatan. Seorang kepala ruangan rawat rumah sakit memiliki sikap yang sangat perfeksionis dan on time terhadap deadline. Karu tersebut mengharuskan semua perawat yang bekerja di ruangannya untuk patuh dan tunduk terhadap pedoman dan SPO yang diberlakukan di ruangan. Apakah tipe kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala ruangan tersebut? Apakah A. laissez-faire, B. autokratis, C. demokratis, D. birokratis, atau E. partisipatif? Nah, sahabat Arscape sekalian, kalau kita tengok pada kasus ini, kita bisa temukan data kuncinya di mana karu tersebut mengharuskan semua perawat yang bekerja di ruangannya untuk patuh dan tunduk terhadap pedoman dan SPO yang telah diberlakukan di ruangan. Jadi bisa kita artikan atau interpretasikan bahwasanya karu yang ada di ruangan rawat ini itu sangat patuh terhadap birokrasi, aturan-aturan dan lain sebagainya. Sehingganya jenis tipe kepemimpinan ini biasanya diartikan atau biasanya disebut juga dengan tipe kepemimpinan birokratis. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah opsi D, birokratis. Nah, sekarang kita coba tinjau opsi jawaban lainnya yang tidak tepat. Pertama adalah laissez-faire. Jadi tipe kepemimpinan jenis laissez-faire ini, sahabat Arscape sekalian, sering diartikan sebagai tipe kepemimpinan yang dimana itu lebih ke arah pimpinan ofisial, di mana tidak ada arahan dan tidak ada visi dan misi yang jelas dari pimpinan kepada bawahannya. Sehingga dalam pengimplementasiannya itu seringkali bawahan bisa seenaknya saja, tanpa arahan yang jelas dari pimpinan. Dan opsi B, autokratis, ini biasa diidentikan dengan tipe kepemimpinan yang otoriter, di mana pengambilan keputusan dan proses pengambilan keputusan itu dikuasai penuh oleh pimpinan. Bawahan itu cuma menuruti apa yang diinginkan oleh pimpinannya saja. Jadi bawahan tidak diberi kesempatan sedikit pun dalam proses pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Opsi C, demokratis. Tipe kepemimpinan jenis ini itu biasanya sangat melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Ini lawan dari autokratis tadi. Jadi melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, dan keputusan final itu adalah keputusan yang telah disepakati secara bersama. Itu yang demokratis. Nah, bagaimana dengan E, partisipatif? Ini merupakan kombinasi dari autokratis dan demokratis tadi. Jadi gabungan ya. Dalam tipe partisipatif ini, proses pengambilan keputusan itu dilakukan oleh pimpinan dan bawahan, namun keputusan finalnya tetap berada di tangan pimpinan. Ya, itu yang disebut dengan partisipatif. Nah, pada kasus tadi itu dijelaskan bahwasanya semua perawat, semua petugas yang bekerja di ruangan tersebut itu harus tunduk pada pedoman dan SPO. Itu merupakan jenis kepemimpinan atau tipe kepemimpinan birokratis, di mana tipe kepemimpinan birokratis tersebut itu diidentikan dengan kepatuhan terhadap birokrasi, aturan-aturan yang mengikat dalam organisasi tersebut. Jadi bisa kita simpulkan jawabannya adalah opsi D, birokratis. Masuk pada soal yang ke-8 berkaitan dengan keperawatan jiwa. Seorang wanita 45 tahun dirawat di rumah sakit jiwa sejak 2 minggu yang lalu karena mendengar suara-suara aneh. Saat diajak bicara, tidak ada kontak mata jika tidak disuruh menatap oleh perawat. Saat diajukan pertanyaan, pasien menjawab dengan lambat, seperti tidak ingin menjawab. Pasien sering terdiam tiba-tiba, sering menunduk, dan hanya bicara jika ditanya. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada pasien? Apakah A. isolasi sosial, B. harga diri rendah
situasional, C. harga diri rendah kronis, D. halusinasi, atau E. waham. Nah, sahabat upscale sekalian, pada kasus yang ke-8 ini kita bisa temukan bahwasanya pasien dirawat sejak 2 minggu yang lalu karena adanya masalah halusinasi pendengaran ya, di mana pasien mendengar suara-suara yang aneh. Namun kondisinya sekarang saat diajak bicara tidak ada kontak mata jika tidak disuruh menatap oleh perawat. Kemudian saat diajukan pertanyaan, pasien menjawab dengan lambat dan tidak ingin menjawab. Pasien sering terdiam tiba-tiba, sering menunduk, dan hanya bicara saat ditanya oleh perawat. Nah, dalam konteks ini, masalah yang dialami oleh pasien ini itu adalah masalah isolasi sosial. Nah, dari data-data yang Yomil sampaikan tadi, itu adalah merupakan data-data gejala dan tanda dari masalah isolasi sosial. Di mana isolasi sosial ini merupakan suatu ketidakmampuan yang dialami oleh seseorang untuk membina hubungan yang erat, hangat, terbuka, dan interdependen dengan orang lain. Biasanya tanda dan gejala dari isolasi sosial ini seperti merasa ingin sendiri, terus kemudian merasa tidak aman di tempat umum, kemudian menarik diri, tidak berminat, atau bahkan menolak interaksi dengan orang lain. Nah, ini adalah tanda dan gejala dari masalah isolasi sosial yang mirip dengan data yang ada pada kasus yang ke-8 ini. Nah, sekarang kita coba cek opsi jawaban lainnya yang kurang tepat. Pertama ada harga diri rendah situasional dan harga diri rendah kronis, itu kurang tepat diangkatkan. Karena untuk mengangkatkan masalah harga diri rendah ini harus ada data di mana pasien mengungkapkan respon atau evaluasi negatif terkait dengan dirinya. Ya, jadi ada evaluasi negatif terkait dengan dirinya. Apakah itu nantinya berkaitan dengan konsep diri, ideal diri, dan lain sebagainya. Dan dalam konteks ini nggak terdapat data pada kasus ya. Nah, bisa berupa situasional maupun kronis. Harga diri rendah situasional itu diartikan jikalau evaluasi negatif diri yang dialami oleh pasien itu merupakan respon terhadap kejadian yang saat ini terjadi ya. Nah, itu yang harga diri rendah situasional. Kalau harga diri rendah kronis itu sifatnya evaluasi negatif terhadap diri si pasien ini sudah terjadi terus-menerus dan sudah berlangsung lama. Nah, jadi opsi B dan C itu kurang tepat. Opsi D, halusinasi, itu juga tidak tepat diangkatkan karena pada kasus itu tidak terdapat data pengkajian terkait halusinasi ya. Cuma pasien dirawat 2 minggu yang lalu itu dengan mengalami halusinasi pendengaran. Namun kondisi saat ini tidak menunjukkan hal tersebut. Jadi opsi halusinasi itu kurang tepat. Dan juga opsi waham itu juga kurang tepat karena tidak ada data pengkajian yang mengarah pada waham ya. Sehingga opsi E itu juga tidak tepat. Sehingga bisa kita simpulkan sahabat upscale sekalian, untuk soal yang ke-8 ini jawaban yang tepat itu adalah opsi A, isolasi sosial. Lanjut pada soal yang ke-9, itu berkaitan dengan keperawatan maternitas. Seorang perempuan 23 tahun G1P0A0 dengan usia kehamilan 24 minggu datang ke posyandu untuk pemeriksaan antenatal. Hasil pengkajiannya, pasien mengeluh tidak nafsu makan, tanda vital pasien dalam batas normal. Bagian atas fundus uteri teraba lunak dan melenting, posisi bayi membujur, TFU 3 jari di bawah pusat dengan panjang 20 cm. Apakah pengkajian selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat? Nah, sekarang kita coba bahas sahabat upscale sekalian soal yang ke-9 ini. Pada kasus kita bisa menemukan beberapa data di mana bagian atas fundus uteri teraba lunak dan melenting, posisi bayi membujur, TFU 3 jari di bawah pusat dengan panjang 20 cm. Dari data ini bisa kita simpulkan bahwasanya perawat telah melakukan pemeriksaan Leopold 1. Sehingganya, apakah pengkajian yang selanjutnya harus dilakukan perawat? Yang tepatnya itu adalah melakukan pemeriksaan Leopold kedua. Nah, di pemeriksaan Leopold kedua ini, perawat itu akan menentukan letak punggung janin, apakah itu di bagian kiri atau di bagian kanan abdomen ibu. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal yang ke-9 ini adalah opsi B, yang paling cocok untuk pemeriksaan Leopold 2. Nah, sekarang kita tinjau beberapa opsi jawaban lainnya yang salah. Opsi A, contohnya adalah opsi A pertama, memeriksa seberapa jauh bagian janin masuk PAP. Itu tidak tepat sahabat upscale sekalian karena itu merupakan tindakan yang termasuk di pemeriksaan Leopold keempat. Terus kemudian opsi C, menentukan posisi janin, itu juga tidak tepat karena ini masuk dalam pemeriksaan Leopold 1. Opsi D, menentukan bagian terbawah janin, ini juga tidak tepat karena masuk kepada pemeriksaan Leopold ketiga. Menghitung DJJ itu juga tidak tepat karena tindakan ini dilakukan biasanya setelah menentukan bagian punggung janin.
ya. Jadi ini biasanya masuk juga dalam kategori pemeriksaan level kedua. Nah, jadi bisa kita simpulkan sahabat upscale sekalian, untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat itu adalah opsi B, menentukan letak penghulu janin di kiri atau kanan area abdomen. Masuk pada soal yang terakhir pada video pembahasan soal kali ini, soal yang ke-10 berkaitan dengan keperawatan gawat darurat. Seorang laki-laki 17 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri hebat pada area lengan atas. Pada hasil pengajian itu didapatkan 1 bulan yang lalu pasien mengalami fraktur humerus akibat kecelakaan. Saat ini masih terpasang mitela pada lengan pasien. Hasil ronsennya menunjukkan terjadinya dislokasi pada sendi di daerah yang mengalami fraktur. Apakah tindakan yang bukan merupakan teknik untuk mengatasi dislokasi sendi pada pasien? Apakah A. Reduksi, B. Rest, C. Decompression, D. Compression, atau E. Ice? Nah, sahabat upscale sekalian, perlu sahabat upscale ketahui bahwasanya dislokasi sendi ini bisa saja terjadi sebagai akibat dari proses pembidayaan yang tidak tepat. Jadi, ini biasanya bisa mengakibatkan pasien mengalami nyeri yang sangat hebat. Dan terdapat beberapa cara untuk mengatasi dislokasi sendi ini. Ya, diantaranya pertama adalah reduksi. Itu memperbaiki dislokasi sendi dengan prosedur anestesi. Kemudian ada lagi rest, mengistirahatkan sendi yang mengalami dislokasi. Terus kemudian ada lagi compression, melakukan pemasangan balut tekan. Terus kemudian ada lagi ice, melakukan kompres dengan es. Dari beberapa tindakan ini yang bukan merupakan teknik untuk mengatasi dislokasi sendi itu adalah decompression. Nah, decompression ini nggak termasuk ke dalamnya. Decompression ini biasanya merupakan suatu tindakan operatif yang berkaitan dengan persarafan, sahabat upscale sekalian. Sehingga tidak terkait dengan teknik untuk mengatasi masalah dislokasi sendi pada pasien. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal yang ke-10 ini adalah opsi C, decompression. Demikian sahabat upscale sekalian. Baik, sahabat upscale sekalian, demikian pembahasan soal yang Yomil jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton video pembahasan soal ini sampai habis. Yomil mohon masukan dan kritikan dari sahabat upscale sekalian untuk meningkatkan kualitas yang kami sajikan di video pembelajaran EdSCAT di YouTube channel EdSCAT Indonesia. Terima kasih banyak. Sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung perkembangan kami lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian sahabat upscale sekalian, terima kasih banyak. Selamat warahmatullahi wabarakatuh.